Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan membahas mengenai keselamatan yang merupakan studi dari kitab Ibrani tentang justification, sanctification, dan glorification, atau pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Sebagai orang percaya, kita bersyukur karena Tuhan telah menyediakan keselamatan dengan sempurna. Kata menyelamatkan dengan sempurna dalam Ibrani 7 ayat 25 berasal dari kata panteles yang mengandung unsur kesempurnaan, keutuhan, dan finalitas. Hal ini menunjukkan adanya tahapan yang harus kita lalui sehingga mendapatkan kesempurnaan keselamatan. Berikut 3 tahap yang harus dilalui untuk mendapatkan keselamatan yang sempurna. Tahap pertama, justification atau pembenaran. Ini merupakan tindakan yudisial Tuhan, di mana Dia beranugerah dan menyatakan bahwa semua tuntutan hukum yang berkaitan dengan orang berdosa telah Ia penuhi. Pada tahap ini, kita telah diselamatkan dari hukuman dan kutuk dosa. Efesus 2 ayat 8 menunjukkan bahwa pembenaran yang kita terima semata-mata karena kasih karunia Allah dan diterima melalui iman kita. Dalam tahap pembenaran ini, Tuhan Yesus hadir sebagai anak manusia yang tidak berdosa dan hidup benar di hadapan Allah dan manusia. Yesus mati di atas kayu salib, menanggung dosa umat manusia, dan Allah menerima korban itu. Sehingga, berdasarkan karya Yesus di kayu salib inilah, setiap manusia yang percaya dibenarkan oleh Allah. Jadi, apa yang kita butuhkan pada tahap ini? Iman sebagai respon untuk percaya. Disinilah kelahiran baru muncul sebagai awal kehidupan rohani kita di dalam Kristus. Lalu, apakah dengan kita sudah diampuni dan dibenarkan, kita bisa berbuat sesuka hati kita? Tentu saja tidak. Ada perbedaan antara menerima keselamatan dengan hidup dalam keselamatan. Pada tahap pembenaran, kita menerima keselamatan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena usaha atau karya manusia. Namun, setelah kita menerima keselamatan tersebut, kita harus hidup dalam keselamatan. Orang-orang yang telah dibenarkan harus menghidupi kehidupan kudus dan berupaya untuk menang atas kuasa dosa. Kita harus dikuasai dan dipenuhi dengan Roh untuk dapat menolak segala kejahatan, nafsu, dan godaan selama hidup di dunia ini. Tahapan kedua setelah pembenaran disebut dengan sanctification atau pengudusan. Pada tahap sanctification, kita masuk dalam proses pengudusan dan pendewasaan yang berkelanjutan oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Proses ini harus diupayakan terus-menerus sampai menjadi serupa dengan Kristus. Meskipun demikian, upaya ini bukan dilakukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan, memperlengkapi, dan membawa kita sampai menjadi serupa dengannya. Ibrani 9 ayat 14 menunjukkan, ada tujuan yang Allah siapkan bagi manusia setelah Yesus mencurahkan darahnya untuk menyucikan hati kita dari perbuatan yang sia-sia, yaitu beribadah kepada Allah yang hidup. Di dalam beribadah kepada Allah yang hidup inilah terdapat pendewasaan rohani dan penyucian diri dari segala dosa, serta proses menang atas cobaan dan godaan iblis setiap harinya. Secara praktis, apa yang dapat kita lakukan di tahap ini? Setidaknya ada 3 aspek dalam pengudusan yang kita lakukan berdasarkan Ibrani 10 ayat 22-24. Yang pertama, taat dan setia kepada Yesus. Yang kedua, saling mendorong untuk hidup dalam kasih. Yang ketiga, menghasilkan buah pertobatan dan buah roh. Di dalam tahap pengudusan ini, akan banyak peperangan rohani yang dilakukan. Maka dari itu, kita harus senantiasa hidup dikuasai oleh Roh dan hidup dalam pengudusan. Sehingga kita akan menang atas setiap peperangan yang kita lakukan. Sekali lagi, kasih karunia adalah tindakan Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk memenuhi dan menguatkan kita dengan kehadiran, pengurapan, dan karunia-Nya. Melalui iman adalah kita dengan setia mengerjakan ketaatan dan latihan-latihan yang membangun manusia rohani kita sampai menjadi serupa dengan Kristus. Tahapan ketiga untuk mencapai keselamatan yang sempurna adalah glorification atau pemuliaan.
Tahapan ini juga disebut sebagai keselamatan akhir, di mana kita akan diselamatkan dari kehadiran dosa. Artinya, manusia tidak lagi memiliki kehadiran dosa. Di dalam doktrin keselamatan, kondisi ini akan tergenapi ketika Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua, dan hanya tersedia bagi mereka yang bertahan dan setia selama proses pengudusan, dan yang telah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Ibrani 10 ayat 37 menunjukkan, sedikit waktu lagi Ia akan datang. Sudah siapkah kita akan kedatangannya? Apakah kita sudah serupa dengannya? Melakukan perintah dan amanat agungnya dengan benar? Ada 3 hal yang akan dilakukan saat Ia datang untuk kali yang kedua. Pertama, Ia datang untuk menyempurnakan keselamatan kita dengan cara memberikan kepada kita tubuh kemuliaan. Yang kedua, Ia memberikan upah kepada kita hamba-hambanya. Dan yang ketiga, Ia menyelesaikan rencananya dengan menghancurkan iblis dan menegakkan kerajaannya. Kesimpulannya, insan Pentakosta menganut doktrin progressive salvation, yaitu bahwa keselamatan tidak didapatkan secara instan, melainkan sebuah proses dan perjalanan yang dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus sampai akhir hidup. GBI menolak pandangan sekali selamat tetap selamat. Jaminan keselamatan itu selalu kita miliki selama kita tetap tinggal di dalam Kristus. Hal ini bukan hanya karena itu adalah tradisi yang diwariskan oleh para pendahulu kita, tetapi berdasarkan studi yang jujur dan komprehensif dari surat-surat Paulus, surat-surat umum, bahkan ketika melihat Perjanjian Lama, inilah Injil yang seutuhnya. Juru selamat kita yang mati dan mencurahkan darahnya untuk mengampuni kita dari dosa dan membenarkan kita di hadapan Allah adalah juru selamat yang sama yang bangkit dan naik ke sorga, mengutus Roh Kudusnya untuk menyucikan dan memberdayakan kita menjadi alat di tangannya, yang juga adalah juru selamat yang sama yang berjanji untuk datang menjemput kita di dalam kemuliaan kekal bersamanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Engkau Yesus, hanya Kau satu di hatiku. Dari awal sekali lagi Bapak Ibu Saudara katakan, selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku tak berdaya, ku sembah Allah yang perkasa,
Sekali lagi kita katakan, selain kau, selain kau tiada yang lain, hanya milikku di surga. Sekalipun dagingku lelah tak berdaya, ku sembah Allah yang perkasa, tinggi namamu di hidupku, Tuhan tiada hanya kau Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan ku sembah Allah yang perkasa, ku sanjung namamu di hidupku, Tuhan tiada yang lain, hanya kau satu di hatiku. Ayo sembah dia. Oh ya ralaba ya ralaba. Ayo 1 menit ini Bapak Ibu Saudara, sembah lebih lagi, lebih dalam hadirat-Nya. Penuhi kami dengan kasih-Mu. Oh ya ralaba ya ralaba. Syaraba ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Sembah dan puji, tiada yang lain, tiada yang lain ya Bapa. Ayo sambil angkat tangan sekali lagi di hadapan Tuhan. Kita katakan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Saya undang hambanya Bapak Pendeta Hosea. Tinggi namamu di hidupku, Tuhan tiada yang lain, hanya kau satu di hatiku. Dengan nyanyian kami telah sanjung Engkau, kami telah sembah Engkau, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang hidup, yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Kami sanjung, kami sembah Engkau, penuh rasa syukur, sebab kami ada sebagaimana ada kasih Allah semata. Dan kami percaya besar kasih setia Tuhan di sepanjang hidup kami. Kami rindu Bapa, dalam aktivitas kegiatan kami tetap menyanjung Engkau, tetap menyembah Engkau. Untuk itu Bapa, bekali kami dengan firman-Mu. Apa yang harus kami lakukan sebagai bukti bahwa kami adalah penyembah-penyembah yang benar melalui karier kami, melalui profesi kami, melalui aktivitas kegiatan kami. Terpuji Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara dikasih oleh Tuhan. Shalom. Mari kita melihat firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal 5. 2 Raja-Raja pasal 5. Kita akan membaca ayat 2 sampai 5, lalu lompat ayat 10, 14 dan 15, ya. Sekali lagi, 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 2 sampai 5, lompat ayat 10, lalu ayat 14 dan 15. Cara membacanya, pria nanti mulai 3 ayat, 2, 3, 4.
Wanita baca 5, 10, dan 14. Dan yang bernapas baca ayat 15. Paham ya? Ya, kita praktekkan. Yang udah-udah kalau di luar sana ada yang bengong. Tapi nggak apa-apa. Sekali lagi saya bilang ya. Ya, saya juga dulu waktu jemaat begitu kok. Ya. Orang udah baca, saya belum baca karena belum nangkap. Ya. Apalagi kalau yang udah umur. Ya, nggak mudah menangkap. Tapi kalau ngambil uang cepat. Ya. Makanya istri-istri itu harus pintar bagaimana cari duit. Khususnya cari duit suaminya. Karena suami seringkali banyak tempatnya. Ya, ya. Oke. Pria nanti baca 2, 3, 4. Wanita 5, 10, 14. Semua yang bernapas baca ayat yang ke-15. Kita mulai yang pria. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 2 sampai 4, 3, 4. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Iya, saudara-saudara kekasih, ayat-ayat yang kita baca fokusnya yang saya mau sampaikan adalah di mana ada panglima tentara Aram yang bernama Naaman. Naaman ini disukai oleh rajanya oleh karena melalui pimpinannya dia memberikan kemenangan-kemenangan kepada Raja Aram. Namun saudara kekasih, dia sakit kusta. Ya, dia sakit kusta dan kita tahu saudara kekasih pada zaman itu dan kemungkinan besar juga zaman sekarang orang sakit kusta tidak bisa leluasa untuk berjumpa dengan sesama. Ya, ya, apalagi sebagai kasih kalau kita lihat dalam keempat Injil ternyata orang kusta itu kalau mau lewat mereka harus teriak-teriak. Orang kusta lewat, orang kusta lewat, orang kusta lewat. Karena memang dia saudara kekasih dianggap orang najis pada zaman itu. Dan saudara kekasih satu ketika bergerombolanlah tentara pasukan Raja Aram ini saudara kekasih yang dipimpin oleh Naaman. Dan dalam bergerombolannya dibawalah perempuan Israel untuk ke negeri daripada Naaman dan dijadikanlah perempuan ini menjadi pelayan. Dan singkat cerita saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, akhirnya Naaman sembuh oleh karena peran daripada pelayan. Dan bukan hanya sembuh dari kustanya, tapi pada ayat yang ke-15 dari yang tadi kita baca, akhirnya Naaman berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Ya, saya mau katakan kepada kita sekalian, setiap pemeluk agama dengan mantap dan bahkan rela mati yang untuk mempertahankan bahwa agama yang mereka peluk Tuhannya adalah Tuhan yang benar, Tuhannya adalah Tuhan yang hidup. Tapi saya mau katakan kepada kita sekalian, Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, Allah yang benar, Allah yang hidup hanya ada dalam satu nama, dalam nama Yesus. Untuk itulah saudara kekasih, sekali Yesus, selamanya Yesus. Ya, kalau sekali GBI, selamanya GBI belum tentu. Siapa tahu saudara pindah tugas kan?
Nggak ada GBI di situ, masa nggak bergereja? Ya, yang penting jangan bermasjid. Ya, nah untuk itu suka kasih, perhatikan baik-baik. Siang hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul pembuat mujizat. Ya, judulnya pembuat mujizat. Saudara kekasih, saya percaya setiap kita pasti lebih kuat merindukan mujizat daripada pembuat. Pertanyaannya, mana lebih sukacita kita? Waktu buat mujizat atau waktu mengalami mujizat? Waktu buat. Untuk itu mari alami yang lebih dengan cara jadilah pembuat mujizat. Bisa enggak? Di sini yang bisa, di sana? Bisa lah, kalau enggak bisa enggak ditulis ini di Alkitab. Bisa kok. Masalahnya mau atau tidak. Orang bisa kalau enggak mau, enggak bisa. Tapi orang enggak bisa kalau mau, bisa jadi bisa. Itulah bicara bisa. Hanya ularlah yang berbisa. Iya, dan tidak ada manusia yang serba bisa. Allah pun tidak serba bisa. Meskipun dia Allah yang maha kuasa. Kenapa? Karena dia terikat dengan firman-Nya. Ya, dia nggak serba bisa. Kenapa? Karena dia harus terikat dengan firman-Nya. Dia nggak boleh melanggar firman-Nya. Tapi kita boleh nggak melanggar firman? Ada yang kadang-kadang, sana kayaknya agak pakum ya, kurang sarapan ya. Boleh nggak melanggar firman? Nggak boleh, tapi kenapa melanggar? Ah, itulah perjuangan ya. Itulah perjuangan. Itulah perjuangan. Nggak ada hidup ini nggak berjuang. Harus berjuang. Apalagi mengalahkan keinginan daging. Dan musuh terberat kita bukan setan. Musuh terberat kita bukan orang yang memusuhi kita. Musuh terberat kita ada di dalam kita. Ya, kita masih ada di sini? Masih ya? Oke, kalau masih ada di sini saya lanjutkan. Saya khawatir hanya orangnya di sini, pikirannya di sana. Percayalah, kompor udah mati, amin? Ya, kalaupun belum mati, pasti ada yang matiin. Ya, kalau nggak ada yang matiin, masih nyala, ya syukuri saja, pasti akan terjadi kebakaran. Ya kan wajar dong, betul nggak? Ada kompor hidup meledak kebakaran, betul nggak? Kalau ada kompor mati, tiba-tiba kebakaran, itu baru luar biasa. Jadi yang biasa-biasa jangan terlalu dipikirkan luar biasa. Pikirkanlah yang biasa bisa jadi luar biasa kalau memang terjadi sesuatu yang luar biasa. Oke, kembali lagi. Jadi pembuat mujizat. Mau ya? Saya juga mau kok. Saya juga mau. Nah untuk itu suka kasih, paling tidak kita harus memahami 3 hal kalau kita mau jadi pembuat mujizat. Ya, yang pertama, ayat 10 dan ayat yang ke-14 bilang begini. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti seorang anak kecil. Sebagai orang-orang yang rindu pembuat mujizat, maka yang pertama harus mengalami mujizat. Apa yang kita mau ceritakan kalau kita nggak ngalami? Karena di dalam Tuhan itu bukan sekedar pengetahuan yang kita sampaikan, tapi juga pengalaman hidup. Karena Tuhan kita hidup, maka kehidupan Tuhan menjadi bagian dari hidup kita. Nah untuk itulah saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, perhatikan baik-baik. Naaman mengalami mujizat, simple saja. Karena taat. Meskipun saudara kekasih, awal-awalnya Naaman tidak taat. Awal-awalnya Naaman tidak taat. Saya bacakan ayat 10 sampai 12. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia akan keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya. Lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai di Damsik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Saudara kekasih, awalnya Naaman tidak mau taat. Lalu bawahan Naaman bilang, bos kan gak susah, cuma disuruh mandi. Akhirnya saudara-saudara kekasih, Naaman akhirnya
mau. Kenapa saudara kasih? Seringkali kita tidak mau taat karena gengsi. Ampuni loh, bagaimana mau ngampuni? Gue yang dirugikan, masa gue yang mengampuni? Gue yang dirugikan, kenapa gue yang harus? Dia yang menyakiti aku, masa aku yang mengampuni? Karena kenapa saudara kasih? Kita memang yang disakiti oleh orang. Tapi yang sakit hati yang menyakiti atau yang disakiti? Yang disakiti. Jadi mana yang berdosa? Yang menyakiti atau yang disakiti? Yang jelas dong ngomongnya. Jangan lagi ngomelin anak. Ayo. Yang menyakiti yang sakit, bukan yang disakiti. Yang menyakiti biasanya nggak mikir bahwa dia menyakiti orang. Tapi yang disakiti mikir. Udah disakiti mikir yang nyakitin. Kan lucu tuh. Betul gak? Harusnya kalau kita disakiti jangan mikirin yang menyakiti. Bisa? Susah. Ya, emang boleh? Menyakiti boleh? Emang gak ada yang pernah memang ada di antara kita gak pernah menyakiti orang nih? Yang berumah tangga lah. Apakah engkau bisa berkata, puji Tuhan, haleluya. Aku tidak pernah menyakiti pasanganku. Siapa yang tidak pernah menyakiti pasangannya, yuk? Ya kalau memang di sampingmu pasanganmu jangan kencang-kencang. Saya khawatir nanti khotbah ini menjadi malapetaka di luar. Kau jujur gitu. Ayo sudah kekasih, mari belajar ya. Ya. Jadi saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, Naaman tidak mau taat oleh karena gengsi. Wah ini kan panglima. Dan udah begitu sudah kekasih, Naaman juga datang kepada Tuhan dengan cara agar dia ngatur. Aku pikir kan gitu kan bilang kan. Aku pikir. Dan jujur dulu sekarang udah gak jarang. Kalau ada KKR, pengkhotbahnya dari luar negeri. Lalu altar call. Jujur sudah kekasih. Wah jemaat maunya ditumpangin tangan oleh orang lokal gak mau. Ini Naaman. Aku pikir kata Naaman. Jadi untuk itu saya mau katakan kepada kita sekalian. Aku sangka setidak-tidaknya Elisa itu keluar dong menghormati aku. Ya manggil nama Tuhannya. Lalu menggerak-gerakkan tangannya ke tempat di atas penyakitku. Mana mungkin Elisa mau. Karena dia tahu sakit kusta itu sakit najis. Tapi ini Naaman. Untuk itu sudah kekasih ayo. Saya berharap kita jemaat yang sudah bertumbuh, amin. Jangan ngatur Tuhan. Tuhan yang ngatur kita, amin. Siapa lu dan gua? Ngatur-ngatur Tuhan, betul gak? Berani gak ngatur Pak Jokowi? Paling-paling hanya maki-maki kan? Kadang-kadang kita suka ngatur Tuhan, puji Tuhan yang di sini enggak ada nih, amin. Sini baik-baik semua nih. Masalahnya nggak di sini terus kita. Kalau di sini mah terus-terusan kita baik terus ini. Cuma siapa yang menjadi panitia? Iya kan? Habis ibadah kurang lebih jam 12. Lapar kan? Enggak, bukan mau kasih tahu. Saya nanti kalau bisa diajak makan, enggak. Cuma kan jauh lebih baik Alkitab berkata mintalah maka kamu akan. Iya, kalau misalkan saya minta makan gak dikasih, ya beli sendiri, gak usah sakit hati. Ya. Nanya sendiri, jawab sendiri, khotbah sendiri. Oke, lihat. Perhatikan, kalau kita mau dalam pengiringan kita kepada Tuhan mengalami mujizat, cukup taat. Taat itu susah nggak? Susah. Naaman cuma disuruh mandi, susah. Oke, sekali lagi. Mujizat taat itu susah nggak? Ayo, ada yang susah. Yang berkata taat itu susah angkat tangan. Puji Tuhan. Cuma dua yang lain puji Tuhan nih. Nggak usah dijelasin lah. Banyakan yang gampang ya. Coba katakan. Kalau taat itu susah, kita pikirkan ini ya. Oke, tampilkan aja bro. Ayat yang ke berapa itu tadi? Ayat yang ke pergilah Naaman 7 kali kan? Cuma gitu ya. Suruh pergi mandi. Susahnya di mana disuruh mandi? Airnya kotor. Tapi kan demi kesembuhan di mana dokter nggak bisa sembuhkan. Mana lebih enak? Sakitnya nggak bisa sembuh, tapi cuma mandi, pluk. Emangnya disuruh ngapain? Cuma mandi. Apalagi kalau dalam perjalanan belum mandi. Oke ya, udah mulai kita pikirkan ya. Taat itu kalau kita lihat Alkitab nggak susah, cuma disuruh mandi. Oke, contoh berikut.
Matius 12 coba. Matius 12 ayat yang ke-13. Kita baca sama-sama. Matius 12. Oke, 3, 4 ya. Lalu ulurkanlah. Oke, ini kan ada orang lumpuh. Yesus mau menyembuhkan dan dia mengalami kesembuhan karena taat. Orang lumpuh kan sudah kekasih tangannya nggak bisa bergerak. Tapi Yesus suruh apa? Ulurkan tangan. Kita sakit. Jalan. Susah nggak? Kalau suruh. Ya, sakitnya berat. Tapi kan karena Yesus yang nyuruh udah lakukan aja. Jadi untuk itu lihat. Tidak ada ayat kalau kita mau taati susah. Yang penting tanggalkan gengsimu, tanggalkan logikamu. Kau tidak boleh mengatur Tuhan, tapi biar kita diatur Tuhan. Ya? Oke. Berikut mujizat yang lain coba. Katakanlah dalam kitab Keluaran pasal yang ke-14 ayat 16, ya. Keluaran 14 ayat 16. Supaya kita paham ternyata mujizat-mujizat yang kita mau lakukan itu karena kita taat itu enggak susah. Tuhan itu baik, amin. Dan Tuhan yang baik gak mungkin meminta kepada kita yang kita gak punya. Tuhan yang baik tidak mungkin menyuruh kita yang tidak bisa kita lakukan. Jadi kembali lagi ya, taat gampang, amin. Udah mulai banyak kan, 50% lebih. Oke, sekarang kita lihat Keluaran 14 ayat yang ke-16. Ya. Kita baca lagi, 3, 4 ya. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas. Belahlah. Oke, kisahnya begini. Depan laut, belakang pasukan tentara Mesir. Maju mati karena laut. Diam mati, yang belakang ngejar. Mundur mempercepat kematian. Betul lah? Lalu Tuhan Allah bilang, tongkatmu ambil, pukul air. Susah nggak? Masa sih cuma tongkat pukul air susah? Kebangetan, jadi maunya ngapa? Jadi lihat, tidak ada mujizat tanpa ada ketaatan. Dan ketaatan itu tidak cuma kan pikiran kita ngomong. Kalau belah lautnya, betul lah? Kalau enggak, pala aku belah. Memang sudah kasih perhatikan. Setiap kita kali taat dan Alkitab menceritakan kepada kita, ketaatan kita menghasilkan mujizat. Memang kalau kita pikir secara logika, pasti ada resiko. Sama kan? Yang lumpuh itu juga. Gimana sih orang tangan gue udah lumpuh suruh angkat, betul gak? Suruh angkat ya udah. Ini taat aja ya, meskipun ada tapi perhatikan, sebanyak kita melihat Alkitab, ketika seseorang taat, yang terjadi mujizat atau resiko? Wah, udah mulai ya paham ya? Mujizat gampang ya? Yang penting taat, mantap. Yang taat siapa? Tuhan atau kita? Puji Tuhan. Ini makan pakai tempe juga nanti terasa kacang kedelai ini. Karena udah. Oke, satu lagi contoh. Yohanes pasal 2. Ayat 7 dan 8. Yohanes pasal 2. Oke? Latar belakangnya ayat ini adalah ada pesta di Kana, Yesus diundang dan murid-muridnya. Ada Maria ibunya di sana. Lalu terjadilah mereka kekurangan anggur. Lalu Maria datang kepada Yesus. Mereka kehabisan anggur. Nah, singkat ceritanya ayat 7 bilang begini. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun penuhi. Susah nggak? Nggak susah ya? Cuma memang butuh tenaga. Karena air pada waktu itu berbeda dengan air di tempat kita. Kalau kita kan tinggal buka keran. Kalau di sana, di padang gurun kan air susah. Ya nggak tahu ada atau nimba atau apa, pokoknya susah. Saya belum pernah ke sana. Apa ada sumur, ada apa, pokoknya susah. Di padang gurun itu sudah kekasih air susah. Makan juga susah. Makanya di padang gurun itu tidak mungkin lebih enak di rumah makan padang. Di rumah makan padang banyak pilihan. Air mau air yang bagaimana juga ada. Yang putih ada, yang butek ada, yang berwarna lain juga ada. Makanan pun macam-macam. Nah, sudah kekasih mudah disuruh isi. Memang butuh tenaga. Lalu berikutnya, 8. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah. Mana lebih berat? Ngisi tempayan atau mencedok?
Ngisi tempayan, itu yang normal. Tapi yang nggak normal cedok. Saya berharap kita normal semua, amin. Kalau kau berkata, lebih susahlah ngecedok air daripada ngisi tempayan, itu butuh konseling 3 hari 3 malam. Ya, lalu kekasih, cedoklah, bawalah kepada pemimpin pesta. Kan mereka yang ngisi air itu ke tempayan. Dan mereka tahu air ini dari mana? Dari mana? Karena di padang gurun kemungkinan mereka bolak-balik untuk memenuhi tempayan itu bisa saja keringatan. Nah gitu, bisa gak? Bisa saja kan? Ya namanya juga pengkhotbah harus mendramatis kan? Supaya enak. Bisa ya? Namanya juga ngambil air kan? Nggak jelas di mana. Apalagi di padang gurun. Siang panasnya bukan main, malam dinginnya bukan main. Makanya siang dan malam nggak bisa main-main. Dengar firman juga nggak boleh main-main. Tertawa boleh. Yang penting ada temannya. Yang penting ada temannya. Jadi itu kita lihat. Disuruh cedok. Mereka tahu dari mana air ini. Cedok, kasih pemimpin pesta. Ada resiko nggak? Ada. Bagaimana kalau nggak berubah? Itulah. Tapi pertanyaannya, berubah nggak? Kapan berubahnya? Air jadi anggur kapan berubahnya? Jangan sok tahu loh. Alkitab nggak tulis, nggak tahu gitu aja udah. Kan Alkitab nggak tulis, cuma disuruh cedok. Bawa ke pemimpin pesta. Kecuali kalau dibilang cedok, cobain. Nah. Mujizatnya ketika dicoba, ini kan gak diceritain. Makanya kalau Alkitab gak bilang jangan ngomong ya. Jangan sok pintar kau dari Alkitab. Ya, lihat. Disuruh cedok, suruh bawa. Resiko. Tapi pertanyaannya, resikonya terjadi ya? Yang terjadi mujizat. Memang sudah kasih mentaati firman Tuhan itu ada resiko. Tapi jujur sebanyak kita baca Alkitab, sepanjang kita baca Alkitab, mujizat selalu sudah kasih karena ketaatan. Karena ketaatan. Jadi kalau misalkan dalam hidup ini kita disakiti lalu sakit hati sudah kekasih, minta maaf sama yang nyakitin, amin. Maunya kita yang nyakitin itu karena kita dibuat sakit hati, yang nyakitin itu minta maaf. Kan pertanyaannya, kalau kita nyakitin orang pernah gak mikir kita kepada yang kita sakiti? Kan enggak. Terlalu bodoh kita yang disakiti, kita yang sakit hati. Nah untuk itu ayo jangan pernah sakit hati. Taat gampang? Mantap udah mulai paham ya. Taat itu gampang bro. Nah memang perjuangan kita untuk taat mengalahkan keinginan daging. Karena kita berpikir aduh resikonya ada. Resikonya ada. Misalkan suami-suami Alkitab katakan, hai suami kasihilah istrimu. Bagaimana mengasihi istri? Seperti Kristus mengasihi jemaat. Bagaimana Kristus mengasihi jemaat? Rela mati. Jadi suami yang baik harus siap mati demi Jangan nungguin kapan istri itu gak boleh. Sama dengan yang namanya istri tunduklah kepada suami. Jangan bilang, bagaimana aku mau tunduk pak? Penghasilan pas-pasan, kasar lagi. Tunduk karena kekasaran suamimu memperhalus karakter. Halo? Setuju kayaknya ibu-ibu nih. Enak di suami gak enak di gua. Tapi kan pada hasilnya nanti perubahan kita membawa perubahan kepada pasangan. Jangan pernah dalam kekristenan nuntut orang lain berubah. Rindukan ya. Kalau dia gak berubah kita yang berubah. Dan percayalah perubahanmu akan membawa perubahan dia. Begitu itu namanya pembuat mujizat yang diawali mengalami mujizat. Itu yang pertama ya. Rindu mengalami mujizat? Taat aja. Kata taat mau dibaca dari mana pun, taat juga. Jadi lebih baik taat daripada tidak taat. Meskipun ada resiko dan Alkitab tidak pernah memberitahukan kepada kita. Ketaatan selalu ada resiko yang merugikan. Ketaatan selalu menghasilkan mujizat. Yang kedua, pembuat mujizat harus memiliki kepedulian. Ini masuk kepada pelayan. Pelayan ini sudah kekasih mencuci pakaian karena memang secara ilmu pengetahuan pakaian orang yang dipakai oleh yang sakit kusta berbeda dengan orang sehat. Pasti ada bercak-bercak darahnya.
Ya, apalah pokoknya ada. Lalu saudara kekasih, pelayan ini melihat, ih kok beda nih pakaian tuan, pakaian nyonya dan pakaianku. Ada apa gerangan? Lalu ngobrol lah. Memang di Alkitab gak ditulis. Ya kalau semua ditulis kisah itu Alkitab segini tebalnya. Yang ada aja jarang kita, belum tentu kita pernah habis kan baca. Siapa yang udah pernah habis baca Kejadian sampai Wahyu? Puji Tuhan udah banyak. Ya, ayo yang belum, sebelum kau habis. Iya karena ada masanya kita habis. Ada masanya kita habis, kita lagi nunggu ini siapa duluan habis. Ya kalau bisa, yang lahir duluan lah yang habis. Iya kan iya. Jadi kira-kira siapa yang umur 70 ya duluan lah siap-siap. Ya kan jauh lebih baik. Iya. Tapi kan yang namanya kematian itu misteri. Namboru saya ada lebih 5 tahun minta supaya mati. Enggak mati-mati. Kenapa? Karena secara medis dia berobat dari satu dokter ke dokter lain. Bahkan ada dokter langganan. Tetap aja berobat sebentar kambuh lagi. Karena umur. Ya karena umur. Memang kalau udah umur saya aja sudah kekasih. Ada obat-obat tertentu dan sakit tertentu saya konsumsi. Karena gak bisa dipungkiri jasmani ini makin hari makin merosot. Dan akhirnya binasa. Untuk itu Alkitab katakan jangan terlalu merawat yang jasmani. Rawatlah yang rohani. Karena secantik apapun ini, seganteng apapun gitu balik ke tanah di dege-dege. Kalau lagu enak dege, dainang itu enak. Tapi kalau di dege-dege gak enak. Nah sebagai kasih mengalami mujizat, perhatikan. Begitu mari. Pelayan ini karena punya kepedulian. Dan ingat, Allah kita pun menyelamatkan kita. Allah kita pun memberikan mujizat kepada kita. Karena langkah awalnya Allah adalah Allah yang peduli kepada kita. Kalau bukan karena Allah peduli, mana mungkin Allah itu mengirimkan anaknya. Karena memang manusia tidak ada yang peduli dengan Allah. Tapi karena kepedulian Allah kita alami, barulah lambat laun tapi pasti kita mulai peduli dengan Allah. Dan kepedulian kita dengan Allah, kita tingkatkan, kita juga harus peduli dengan sesama. Jadi kembali lagi saudara kasih, yang namanya mujizat terjadi yang kedua, memiliki kepedulian. Siapapun kita, hidup ini, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan membutuhkan orang lain. Dan hidup yang benar adalah ada waktunya dipedulikan, ada waktunya memperdulikan. Makanya dalam hidup ini mulailah menghargai sesama. Engkau yang orang kaya hargai orang miskin. Karena kau gak bisa dibilang orang kaya kalau gak ada orang miskin. Begitu juga orang miskin, hargai orang kaya. Karena lewatnya kau bisa belajar. Kalau dia bisa kenapa aku Gak bisa. Jangan malah sirik. Capek kau sirik sama orang kaya. Dia tetap kaya, lu tetap kere. Walaupun depannya sama-sama kak. Ya, ayo, justru senanglah kalau orang lagi dapat berkat. Siapa tahu kecipratan. Apalagi musim hujan kan. Paling tidak kecipratan air. Lihat. Pembuat mujizat harus punya kepedulian. Saya percayalah, ada banyak pemilik kita. Pasti ada orang yang kita kenal lagi ada dalam kesulitan. Dan lihat, kepedulian kita yang menghasilkan mujizat itu adalah langkah awal yang goalnya adalah orang yang mengalami mujizat melalui kita kenal Tuhan. Kan itu yang dilakukan oleh perempuan ini. Jangan seperti sudah kekasih 10 orang kusta. 10-10-nya sembuh gak? Yang balik berapa? Apa artinya mengalami kesembuhan kalau akhirnya binasa? Karena keselamatan hanya ada dalam nama Yesus. Untuk itu saudara kasih mujizat itu hanya sebuah tanda agar kita tahu, oh Tuhanku besar, Tuhanku dahsyat, adalah penunjuk arah bahwa Tuhan yang kita sembah pembuat mujizat itu adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Namun itu bukan goalnya. Karena jujur saudara kasih, ada orang yang sudah lama bertuhan, kita berdoa, belum tentu mengalami kesembuhan. Biasanya perhatikan, mujizat terjadi oleh karena orang itu belum kenal Allah atau ragu-ragu akan akal Allah. Baru mujizat spektakuler terjadi. Tapi kalau kita yang sudah serius dalam Tuhan, biasanya mujizat alamiah. Apa itu? Ada usaha.
Saya juga sebagai pengkhotbah, kita pakai pengkhotbah sama juga pemimpin pujian, pemain musik. Nggak bisa kita bilang, oh Tuhan tolong, pakai mulutku. Kuasai Roh Kudus, pakai mulutku. Nggak belajar. Apa yang mau dipakai? Bicara Tuhan, bicara Tuhan, bicara. Kita punya kehendak bebas. Kita punya kehendak bebas. Jadi untuk itu kasih mujizat terjadi karena ada ketaatan, dan mujizat kita sebagai pembuat mujizat karena ada kepedulian. Untuk itu mulai peduli dengan orang lain. Ya, mulai peduli dengan orang lain. Ya, mulai peduli dengan orang lain. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Ya, beberapa hari lalu ada kisah dalam kehidupan kami. Ada persahut tahun, tiba-tiba datang. Pak Pendeta, ada marga manurung. Anaknya 4. Maklum lah kalau orang Batak punya ciri khas. Kalau satu marga itu langsung kompak. Saya izin Pak. Izin apa? Boleh nggak nomor telepon Bapak saya kasih dia? Saya bilang boleh. Beberapa hari kemudian, kemarin pada hari Jumat, orangnya dibawa. Ini Pak Pendeta. Suami istri, anak 4. 2 setingkat SMA, SMK dia. Yang 2 lagi kayaknya SMP. Terus pakai kasih, ya namanya juga kalau orang Batak itu satu marga langsung kompak. Lalu sudah kasih di kulkas ada Yakul. Saya kasih 2 bungkus, rame anaknya. Berebut. Aduh. Jadi mujizat membawa ribut. Ada anak bontotnya, nggak mau dibagi sama kakak-kakaknya, sama abangnya. Ya udah, sampai orang tuanya bingung. Jangan begitu kau. Ya, saya kan udah ngerti. Anak-anak kalau lagi begitu jangan dilarang. Jangan dilarang, biarin aja. Yang penting hati-hati ya, jangan sampai jatuh. Kenapa? Anak-anak seperti itu nggak bisa dilarang. Dilarang sebentar, kambuh lagi. Ya, jadi kalau kita punya anak, lagi ada tamu atau lagi bertamu, jangan dicubit. Karena itu ciri anak-anak. Kecuali kita ke rumah orang, kita yang orang tua ribut. Nah itu boleh dicubit. Itu kan normal, ya udah nggak usah, biarin aja. Ya biasalah, walaupun dia sianggian dan saya lebih tua supaya enak gitu, ya udah saya panggil Bapak Uda. Nggak apa-apa Bapak Uda, ngobrol lah. Tiba-tiba sudah kekasih istrinya pindah duduk. Karena udah kelamaan, saya udah bilang. Sebenarnya apa tujuannya? Kan gitu kan? Ya walaupun sama-sama satu marga kan harus jelas. Ya. Dan kadang-kadang kalau nggak dibilang begitu, nggak pada fokus kan? Nah, orang Batak kan nggak kurang cerita. Kurang pendengar dia. Iya. Makanya kan pengacara rata-rata orang Batak. Orang Batak itu kalau dilapo tanpa tema bisa 3 jam dia duduk. Apalagi pakai tema. Apalagi kalau di kampung. Mesen teh manis. Kemanisan nih tambah air dong. Kurang manis tambah gula. Jadi yang gratis terus hari. Itu dulu. Kalau sekarang udah enggak. Kenapa? Karena yang punya warung udah tahu. Itu cara lama itu katanya. Kalau mau tambah gula tambah air bayar gitu. Makanya di kampung itu zaman saya anak-anak. Orang punya kode warung jarang yang berhasil. Apalagi kalau datang tulangnya. Susah ditagih. Karena memang orang Batak kalau sama tulang itu hormat banget. Gratis. Ya. Dan di kampung itu dulu enak kok, ada kepedulian yang kuat. Saya masih ingat Saudara Kekasih masih SD waktu itu karena memang masih kecil. Lalu Saudara Kekasih terjadilah sesuatu. Sebelah potong ayam. Kita di sebelah nungguin kapan dibagi. Enggak dibagi-bagi. Besoknya opung potong ayam. Ternyata yang sebelah nungguin supaya dibagi. Satu ketika ngobrol lah. Kau nakal sekali ya. Biasanya kalau kau potong ayam bagi ke saya. Dia juga bilang begitu. Saya juga nungguin katanya. Makanya udah kekasih di Sumatera itu memang agak unik dulu ya. Kalau sekarang udah enggak. Kalau kita potong ayam dikasih ke tetangga yang bagus-bagus. Kalau sama anak cekernya dikasih biar jalanmu lancar. Paling mantap kepalanya, biar jadi nanti kepala sekolah. Kepala sekolah. Makanya saya waktu kecil Saudara Kekasih disuruh ngantar ke sebelah. Gua copot di jalan ini. Kuirup di tengah jalan. Habis tamu, tetangga yang bagus-bagus, ku gigit dikit, taruh lagi.
Ada kepedulian. Ya, ada kepedulian. Jadi untuk itu kekasih ayo. Kalau kita mau menjadi pembuat mujizat harus ada kepedulian. Dan percayalah saudara kekasih, apa yang Tuhan percayakan ada juga bagian orang. Nah singkat cerita akhirnya, nang udah ini ngomong. Begini sebenarnya mangin nanggung. Mintalah uangnya. Nah, itulah kelebihan orang Batak. Udah mau kemana-mana, minta uangnya. Nah saudara kekasih, adalah cara Tuhan yang unik. Beberapa hari sebelumnya karena ada yang namanya harga beras naik, kami di sana kan tinggal di Kemanggisan, ada namanya Tokem, toko Kemanggisan. Pak, kita ke Tokem yuk. Siapa tahu beras belum naik. Memang betul belum naik. Dibelilah 2 bungkus ada pegangannya. Kalau nggak salah 1 kilonya, satu tempat itu 5 kilo. Datanglah nang udah ini. Plus rombongannya. Kami mau minta uang. Karena begini-begini kebutuhan lah ujung-ujungnya. Lalu kami bilang, udah gini aja, uang kami nggak ada. Karena memang sekarang ini jarang orang pegang uang cash, amen. Itu juga cara yang bagus. Lah itu kan cara yang bagus, betul. Ayo jangan sering-sering pegang uang cash. Nggak dikasih dosa, bohong kan? Nggak ada uangku. Ya ada. Makanya saya jarang pegang uang cash. Jarang. Kenapa? Menghindar. Nah singkat cerita kekasih, saya bilang dan istri saya bilang, nggak ada kalau uang kami. Nggak ada. Kebetulan kemarin kami beli beras, ada 2 kantong. Beras itulah ya. Wah, saya ambil ke atas karena kami ada 2 lantai. Di atasnya loteng lah, bukan hotel. Naik, saya turunin beras, saya lihat di ini, oh ada minyak 1, masih bagus, masih utuh. Ya, si utuh saya kasih. Apalagi, ada oleh-oleh. Saya kalau Jumat pergi kemana-mana, saya cuma pesan 1 kopi. Ada kopi dari Bali, saya kasihlah itu. Wah terima kasih. Jadi sudah terjadi pembuat mujizat. Jangan pikir itu kan cara Tuhan untuk kita jadi pembuat mujizat. Jadi kalau ada tamu, jangan langsung curiga. Dan kan kalau kita mau buat mujizat karena ada kepedulian, bisa saja orang yang datang atau kita yang datang. Memang bergumul. Kenapa? Kan kita udah punya pengalaman. Kalau modelnya begini ujung-ujung kita tahu kan? Tapi kan kita lawan. Siapa tahu tidak begitu. Walaupun kenyataannya begitu. Ya udah, kita kasih. Dan akhirnya tolonglah abang, saya punya SIM B1. Kalau ada nanti yang membutuhkan supir, saya mau udah jadi supir katanya. Iya, karena memang anaknya 4, istri 1. Udah kekasih anaknya masih setingkat SMK 3 kalau nggak, yang 1 SD atau SMP gitu. Bayangkan sudah kekasih, lagi enak-enak ngobrol, anaknya yang 2 laki-laki bilang, Pak mah lapar. Ya udah, saya dan istri mah masih ada nggak nasi? Mah nggak ada. Makan yang ada. Itu juga termasuk pembuat mujizat, itu mujizat bagi mereka. Kenapa? Karena ada kepedulian. Mujizat itu kan tidak selalu yang spektakuler. Yang kecil-kecil aja, tapi pas pada kebutuhan. Kalau bapak ini huta galung, nggak ada hubungannya dengan huta gurgur. Ya. Kalau saya kasih uang 100.000, berguna nggak? Enggak. Kenapa? Karena dia punya duit lebih dari 100.000. Tapi kalau ada sesuatu yang merupakan kebutuhan dia, kita kasih, mantap. Saya ini punya komunitas sudah kekasih, rumah aja ada di Amerika. Ngawinin anak di Shangri-La Hotel. Bingung kita mau kasih apa. Betul lah. Bingung kasih 100.000, malu. Kasih 1 juta kegedean. Ya kan? Ucapan selamat doang, nggak enak makan. Makanannya bukan hanya tradisional. Tradisional, nasional, internasional. Makanannya. Saya sampai bingung. Kenapa? Karena saya kan orang Batak. Orang Batak itu biasa, nggak usah banyak macamnya, ambil banyak kenyang. Kan itu aja. Memang sekarang udah mulai agak modern lah. Saya lihat, kalau banyak makan dikit-dikit supaya semua kebagian. Tapi kan susah kalau bapak-bapak kan. Bapak-bapak mana yang dia suka, diambil banyak, kenyang. Kalau ibu memang beda. Ada 17 menu, dicari. Menu ke-18 yang mana? Ya nggak apa-apa lah. Makanya saya sama istri kalau pergi resepsi, memang udah beda kok. Waktu pacaran betis kita kuat ngikutin pacar.
Tapi udah berumah tangga, nggak kuat betis ini. Makanya saya bilang, Ma, makan sepuasnya. Mumpung gratis. Aku tunggu di sini ya. Udah, makan sepuasnya. Iya dong, jangan dibatasi. Beri dia kebebasan, amin. Paling-paling nanti kekenyangan dia. Gitu. Sama juga kalau belanja. Kan gitu, nggak usah sok rohani kau yang bapak-bapak. Siapa yang betah, siapa yang kuat mengikuti suami istrinya belanja. Saya juga begitu kalau belanja, Ma. Kelilingi ini semua, kelilingi. Di sini nanti terakhir kita ketemu. Apalagi kan ada handphone. Oh senang dia. Saya lah bergumul. Lama banget sih. Udah kasih dia kebebasan. Lalu saudara kekasih, setelah dia datang tanya, udah puas? Ya kita lah yang tahu kalimatnya kan, udah puas. Ya, kurang, pergi lagi. Karena saya sebagai suami mempercayakan keuangan kepada istri. Saya itu nggak punya nomor rekening. Ada 2 nomor rekening semua atas nama istri saya. Tapi ATM-nya saya pegang. Pegang itu bukunya. Lah iya dong. Ya artinya dia 1, saya 1. Mujizat terjadi. Jadi ada kepedulian ya. Kepedulian. Itu bukan bohong, itu namanya hikmat. Memang dalam kerohanian antara hikmat dan bohong tipis bedanya. Nah untuk itu yang bersangkutan lah yang tahu. Ya yang bersangkutan yang tahu. Ya nggak mungkin lah saya pendeta bohong, itulah faktanya. Dan selalu karena 2 nomor rekening dia, saya pegang 1 ATM, dia pegang 1 ATM, selalu saldonya lebih banyak dia. Karena saya tahu diri saya ini agak boros. Terlalu mudah kasih orang. Nah kalau stoknya nggak ada, dukung dalam doa. Nah saudara kasih apa yang terjadi kepada keluarga anak muda ini? Setelah kami kasih kebutuhannya, saya ajak berdoa. Saya bilang, ayo kami ini tiap hari, hampir tiap hari ada doa bersama pada waktu mau tidur. Caranya gampang, baca aja dulu awal-awal kitab Amsal. Itu kan ada 30 sampai 31 pasal. Berdasarkan tanggal aja. Misalkan tanggal 2 sekarang, baca Amsal tanggal 2. Baca aja 1 pasal. Lalu berikutnya, ya udah nggak usah ada penjelasan. Penting baca, lalu doa sama-sama. Itulah yang membuat kami dipedulikan oleh Tuhan. Kepedulian kami kepada Tuhan akan firman-Nya. Kepedulian kami kepada Tuhan lewat kami berdoa. Maka Tuhan juga peduli kepada kita. Jadi suka kasih jangan sampai begini. Ditolong kagak, diajak doa. Susah. Orang kalau udah punya kebutuhan, tolong dulu baru ajak doa. Ini kita kadang-kadang orang karismatik, berdoa aja berdoa. Supaya terjadi mujizat, berdoa aja berdoa. Kalau kita punya, memang Tuhan sudah siapkan, kitalah membuat mujizatnya. Amin, jangan pelit-pelit ya. Kan kita udah tahu, lebih berbahagia memberi daripada. Cuma kenyataannya, lebih suka nungguin aja kapan dikasih. Oke itu yang kedua. Yang terakhir. Kita baca ayat yang ketiga di sana ada kalimat begini. Kalau menghadap Nabi pasti sembuh. Ya. Enggak ayat yang ketiga bro dari ayat 2 Raja-Raja 5. 2 Raja-Raja 5. Kita kembali ke situ dan habiskan di situ. 2 Raja-Raja lihat. Berkatalah gadis itu kepada nyonya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Kalau menghadap nabi, kata pelayan ini, pasti sembuh. Berarti ada apa dalam wanita ini? Ada kepedulian yang pertama, yang kedua memiliki iman. Coba kalau dia bilang begini sama nyonyanya, Nyanya, coba dia dibawa tuanku itu ke Samaria. Siapa tahu mudah-mudahan barangkali sembuh. Ditempeleng enggak? Suami gue udah makan percobaan, kurang ajar. Tapi karena ada perkataan yang pasti, perkataan iman sudah kekasih, maka perhatikan baik-baik. Apa yang terjadi? Nyonyanya mendengarkan perkataan pelayan, lalu nyonyanya kasih ke suaminya Naaman kasih
ke raja. Dan akhirnya raja menyurati raja Israel. Lihat, pembantu didengar nyonyanya, didengar suami nyonyanya, didengar raja. Mana lebih mudah? Pembantu dengerin kita atau kita dengerin pembantu? Umumnya kita lebih mau didengar. Nah, untuk itu belajar saling menghargai. Siapa tahu orang yang lebih rendah dari kita secara pendidikan, secara jabatan, secara finansial, siapa tahu sudah kekasih ada pesan Tuhan. Kan Alkitab bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jangan ukurannya kalau standarnya sama. Kan manusia ini kan nggak mungkin semuanya kita standarnya sama, betul? Ada yang hitam, ada yang putih. Ada yang melimpah ekonominya, ada yang berjuang. Ada yang berjuang. Ya kan belum tentu kita semua ini berkata, Ma, Pa, anak-anak makan di mana kan? Kan ada juga di antara kita. Makan apa kita? Kan beda kan? Makan di mana sama makan apa? Yang penting jangan siapa yang kita makan. Gak apa-apa lah. Itu hidup. Itu hidup. Makanya Alkitab katakan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jadi sebenarnya nggak ada orang Kristen itu mati kelaparan. Dia kelaparan karena gengsinya. Ya? Yang penting kerja. Nggak kerja jangan dikasih makan. Memang ada orang kerja nggak ada gajinya. Ada orang kerja ada gajinya. Ibu rumah tangga nggak habis kerjanya. Ada nggak gajinya? Nggak ada. Ngos-ngosan dia. Ngos-ngosan. Istri saya lihat loh. Iya. Bangun jam 5. Kadang-kadang jam 8 belum selesai di dapur. Nggak ada gajinya, tapi tiap hari begitu. Makanya suami yang baik saya mulai bantu. Saya suka cuci piring, kalau disuruh gosok saya ampun. Ya, kalau masukin cucian ke mesin, lalu ngambil jemur, sapu ngepel, saya bantu. Kenapa? Suami istri dua jadi satu. Capeknya istri harus juga dinikmati oleh suami. Ya, jangan biarkan. Itu tugasmu. Enggak ada Alkitab bilang, nyapu, cuci, pel, tugas istri. Enggak ada itu. Harus sama-sama bantu. Dan coba sekali-sekali bapak-bapak yang kerja, istri yang enggak kerja. Sekali-sekali kau di rumah. Pasti kau enggak kuat. Saya pernah ditinggal istri 2 minggu. Bukan karena kabur, bukan. Ada kakak kami, Pak Riban, kakak istri, di Kalimantan lagi sakit. Pak gimana nih Pak? Berangkat! Ongkosin, iya. Naik pesawat, biar enak. Jangan naik sepeda, nggak nyampe. Sampai dari sana, wah bener. Waduh, akhirnya apa yang terjadi? Pemborosan. Karena bapak-bapak nggak mau repot. Tek, datang. Datang. Terkuras. Kalau ibu-ibu, waduh makanya dalam hal tawar-menawar di pasar impres, bisa ibu-ibu itu 20 pedagang ditanya. Cuma gara-gara 1.000. Nah sekarang saya udah mulai berubah, saya bilang sama istri saya, Ma, kan kebetulan depan rumah kami itu ada pedagang mbak-mbak gitu ya. Dia belanja jam 2 pagi, datanglah jam 5, digelar begitu aja. Saya bilang sama dia, Ma, kalau dia berkata 10.000, bikin sesuatu yang berbeda. Gimana caranya? Bu, gimana kalau saya bayar 12.000? Iya. 2.000 kita kasih, kita nggak miskin. 2.000 diterima, nggak kaya dia. Berapa lama kau kasih 2.000 orang kaya? Nggak kaya-kaya. Dan saya juga mulai praktekkan itu. Kalau mbak itu datang, Mbak saya suka pete. Berapa petenya? 10.000 3 Om. Kemurahan. Kemurahan itu, udah 15 ya. Senang dia. Senang. Cuma gara-gara 5.000. Tapi kan gak tiap hari. Ya gak tiap hari. Lah iya. Maksudnya kebetulan kan saya bukan orang yang tiap hari makan pete. Ya suka kalau lagi suka aja. Kan beda. Makanya ibu-ibu di situ dilihatin kita. Oh makasih ya tuh. Cuma beda 2.000 atau 5.000 dipanggil Om. Ya, jangan orang nawarin. Berapa nih Mbak? 10.000. Mahal amat. 5.000 ya. Aduh. Coba kau belanja di mall. Berani gak nawar? Di mall itu pemiliknya orang kaya. Masa orang kaya kita perkaya? Bukan gak boleh. Bukan berarti melarang saudara ke mall. Ayo dong. Di masyarakat kecil. 2.000 bagi mereka itu bermanfaat.
Ya bermanfaat. Nggak mungkin lah kita miskin gara-gara itu. Dia juga nggak mungkin kaya. Tapi itulah kesempatan kita membuat mujizat. Nah untuk itu kasih lihat di perempuan. Miliki iman. Iman itu dimulai dengan perkataan yang mengaku Yesus Tuhan. Namun iman yang benar, perhatikan baik-baik, bagian terakhir yang saya mau sampaikan adalah perempuan ini beriman karena ada faktanya. Apa faktanya? Perempuan ini tidak sakit hati. Ketika dia diambil dari negerinya secara bergerombolan oleh pasukan tentara Aram, oleh pasukan tentara Naaman, saudara kasih diambil. Pasti ngambilnya dengan paksa, kan gak mungkin. Adek cantik, ikut om. Pasti dibawa dengan paksa. Dikasih kepada istrinya jadi pelayan. Lihat, dipisahkan dari keluarganya, dipisahkan dari negaranya, dipisahkan dari komunitasnya. Sakit gak? Tapi perempuan ini menyatakan imannya tidak ada sakit hati. Nah untuk itu saudara kasih, Rick Warren berkata begini. Kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala. Tapi kita bisa mengusir agar burung itu tidak buat sarang di kepala. Siapapun kita nggak bisa larang orang menyakiti kita. Tapi kita harus jaga hati. Biarkan dia berkata-kata yang menyakiti kita. Yang penting kita tidak sakit hati. Ini bayangkan anak gadis masuk ke sebuah negara yang bahasanya belum tentu dia mengerti. Kan bengong aja. Tapi karena dia beriman, dia tunjukkan imannya. Sesakit apapun nyonya buat sama aku. Sesakit apapun Tuhan buat sama aku. Khususnya Tuhan yang memisahkan aku dari keluargaku. Memisahkan aku dari bangsaku. Memisahkan aku dari komunitasku. Aku tetap berkata Allah menyertai. Sampai kepada yang namanya kalau kita membaca kisah Yusuf. Kisah Yusuf, singkat cerita, sudah kekasih akhirnya matilah bapaknya Yusuf, tinggallah abang-abangnya. Abang-abangnya ketakutan. Kenapa? Karena abang-abangnya benar-benar merugikan Yusuf. Tapi Yusuf bilang apa? Engkau merancangkan yang buruk terhadap aku abang, ternyata itulah cara Allah untuk aku memelihara engkau. Bisa bilang begitu? Paling tidak amin dulu ya. Nanti di luar berjuang. Iya. Ya, tidak ada sesuatu yang kebetulan dalam kehidupan kita yang akan menghancurkan kita. Selalu ada hal positif kalau kita belajar beriman. Jangan sakit hati kalau disakiti. Justru ketika kita disakiti, disitulah menjadi cermin. Kita ini mengasihi tulus atau tidak. Kalau orang baik kita baik gampang. Tapi orang jahat kita harus kalahkan dengan susah. Tapi Alkitab bilang begitu. Saya juga berjuang, saya bukan berarti udah lulus, ya. Berjuang juga. Ya. Lalu saya kasih, tidak ada sakit hati. Dan berikutnya saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan baik-baik. Kita tidak boleh sakit hati. Karena sakit hati membuat hidup kita tidak berkenan dan berikutnya, mari kita lihat. Kita lihat 1 Yohanes pasal 3 ayat 15. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke 15. Oke, 1 Yohanes pasal 3 ayat 15. 34 kita baca. 34, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup. Jadi orang meskipun nyanyinya Allahku heran, dia ajaib, Tuhan Yesus baik, selama-lamanya baik. Tapi kalau masih ada sakit hati gak mungkin ke sorga kau. Itu masalahnya. Dan goal saya ketika saya ada kesempatan menyampaikan firman Tuhan, goal saya cuma satu. Orang yang dengar khotbah saya nanti ketemu di sorga. Ya, itu aja kok. Kalau masalah-masalah hidup mah biasa itu semua. Ya, dalam hidup pasti ada masalah. Justru masalah itulah menandakan kita masih hidup. Saudara punya masalah? Berarti masih hidup. Hanya orang mati yang gak punya masalah. Tapi orang mati bisa ninggalin masalah. Apalagi orang Batak kan. Anak lahir babi dipotong. Orang tua mati babi dipotong. Kan gak ada yang gak bayar. Bayar juga. Ya, orang Batak itu kalau ada kematian, semua yang hadir dikasih makan. Dan orang-orang tertentu dikasih duit. Udah kedukaan kita biayain orang lagi. Nah, itulah indahnya orang Batak, amin. Siap-siap pengeluaran. Ya. Jadi lihat kasih ayo. Mari belajar, semua belajar. Pasti yang namanya Alkitab itu ya dan amin. Tidak mungkin orang yang sakit hati masuk surga. Karena orang yang sakit hati, Alkitab katakan adalah seorang
pembunuh. Dan pembunuh dalam kekristenan tidak harus secara fisik. Sakit hati pun kita sudah termasuk membunuh. Karena lihat, kalau kita sakit hati sama orang, suka gak ketemu? Enggak. Kalau orang nipu kita sudah kekasih. Dan karena tipuannya kita bangkrut dan terjadi sakit hati. Kita dengar dia ditabrak kereta, apa yang kita katakan? Haleluya, tabur tuai. Kurang ajar kau. Harusnya bilang, oh Tuhan, kenapa sampai begitu ya Tuhan? Padahal utangnya belum dibayar. Misalkan begitu. Ya, jangan nyumpain. Ayo, itu bukti. Ya, kita lebih baik kehilangan yang namanya harta, kehilangan yang namanya nama baik, tapi tidak kehilangan sorga. Karena dalam hidup ini bisa kok. Ya, saya sebagai pendeta saya juga bingung diomongin orang yang jelek-jelek. Ya, padahal nggak jelek-jelek amat saya. Si Ahmad yang jelek. Ya, tapi ya udahlah mau diapain. Justru itulah saya buat menjadi cermin. Oh, inilah yang menunjukkan kepada saya bagaimana saya harus mengasihi dengan tulus. Ya udah suka kasih. Saya belajar tuh tidak sakit hati. Ya apalagi kita gembala ini kan. Waduh, makin banyak kepala, makin banyak pendapat. Padahal gembala di mana-mana maunya bukan pendapatanmu. Iya kan? Bukan begitu, Bu? Iyalah. Lah, kan yang namanya pendeta udah biasa ngasih pendapat lewat khotbah. Kita kan butuh pendapatannya. Iya, jangan banyak banget di persembahan 3 kali sampai 4 kali kan ada yang begitu. Jangan. Kalau sampai ada 5 kali kantong persembahan lewat, puji Tuhan, haleluya, ada kesempatan nabur. Yang di sini mantap ini rohaninya nih. Memang beda ini. Ya. Kalau yang di sana lagi mikir apa nih? Oke, yang berikut. Perempuan ini beriman tidak ada sakit hati meskipun diperlakukan seperti itu. Perempuan ini beriman ditunjukkannya imannya dengan kerja bagus. Coba kalau kerjanya ngacak-ngacak, mungkin gak nyonyanya percaya? Nggak mungkin karena kerjanya bagus, penuh tanggung jawab. Ya memang dalam 2 raja-raja nggak tertulis. Tapi kan logika jalan. Kasihi Tuhan Allah dengan segenap. Lalu dengan apa? Jiwa, dalam jiwa ada apa? Ada pikiran. Jangan ngeroh aja terus. Mikir. Perlu dipikirkan. Oh iya ya. Kerja bagus. Dan saya mau katakan kepada kita sekalian. Melalui kerja bagus kita, Tuhan akan angkat. Mana mungkin orang goblok malas dipercayakan Tuhan yang besar. Kan namanya melalui Tuhan, betul lah. Coba kalau misalkan di pengkhotbah datang. Saudara-saudara kekasih, Tuhan baik. Baik banget itu Tuhan. Dulu sekarang sampai selama. Baik Tuhan. Saudara percaya Tuhan itu baik? Baik banget. Baik. Saya percaya. Besok-besok gak diundang. Enggak usah dikasih tahu dari dulu Tuhan baik. Cuma masalahnya bagaimana Tuhan yang baik itu kita alami kebaikannya. Dan kita berubah jadi baik. Begitu ya? Saudara enak duduk, saya udah ngos-ngosan ini. Udah dikit lagi lah supaya jam 12 selesai. Iya memang saudara enak, tapi paling tidak saya bahagia. Ya, bisa bikin orang ketawa di tengah-tengah sulitnya keberadaan kita. Apalagi banyak demo-demo, nggak jelas demonya siapa itu. Ya, jadi kasih perkataan. Jadi lihat ya, kembali lagi. Iman yang benar dimulai dari perkataan bahwa Allah yang benar hanya ada di Israel. Allah yang benar bagi setiap kita sekarang ini hanya ada dalam nama Yesus. Tapi tidak cukup di situ. Iman yang benar harus kita tunjukkan disakiti sesakit apapun oleh orang lain. Tidak ada waktu untuk sakit hati. Dan sebagai orang yang beriman dengan benar, kita juga kerja bagus. Sebagai ibu rumah tangga, kalau suami datang ditanya, mau minum apa Pak? Air putih, air panas, kopi, susu. Iya, apa tidak? Kalau memang masih pengantin baru. Ya karena belum tahu kan. Kalau udah pengantin lama masih nanya. Gitu. Masa kau nggak tahu nggak kenal suamimu? Betul itu. Ya siapa tahu memang suami memberkati luar biasa. Puji Tuhan, haleluya. Nggak diduga-duga, nggak disangka-sangka. Ada bonus 10 juta. Lalu istri kan boleh dong. Pak, mandi air hangat, air dingin. Karena ada berkat. Lalu berikutnya suami pulang. Maaf Pak, haleluya puji Tuhan. Dipecat. Tanya, Pak mau minum kopi apa susu? Gitu. Jangan, yang penting kan suaminya pulang. Masalah rezeki bisa berkurang, bisa bertambah.
Bertambah, yang penting kan pulangnya. Oh ibu-ibu kayaknya nggak redo ibu-ibu nih. Enak di bapak, enak di gua. Lah ini kan fakta hidup. Siapapun yang namanya suami kerja, ada waktunya nggak kerja, pensiun. Suruh terus kerja. Suami sih mau kerja, cuma yang gaji siapa? Siapa yang mau gaji? Nah untuk itu ibu-ibu pintar-pintarlah menabung. Karena ada pengeluaran yang benar-benar bisa 10 kali lipat gaji. Misalkan ngawinin anak. Apalagi orang Batak kan, waduh tulang semua dipanggil. Bona tulang rorobot, waduh pokoknya tulang. Sampai-sampai orang Batak nggak mau makan nggak mau makan tulang. Makan daging aja dia, oke? Jadi suka kasih ya. Iman itu harus kita tunjukkan. Jangan hanya pintar nyanyi, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Buktikan di luar. Buktikan di luar. Disenggol orang, puji Tuhan. Baru disenggol, belum ditabrak. Ya, kalau memang ini baik-baik bilang. Pak, kenapa nyenggol? Enggak sengaja, ya memang enggak sengaja kan gitu. Ya berikutnya kita lihatlah, ya negosiasi kan betul lah. Ya, saya saudara kekasih, dalam hidup ini ada aja yang unik. Saya kan tiap Rabu itu ke gereja WBI, berangkatlah dari rumah kurang lebih 8:30 gitu ya. Berangkat lewat tol, karena saya tinggal di Kemanggisan, saya gereja di belakang rumah sakit Bela. Udah, orang Kristen, pendeta lagi kan, pasti berdoa. Ditabrak belakang. Beruntun. Puji Tuhan, saya mampu ngerem, yang depan saya nggak tabrak. Namanya tabrakan beruntun. Nunggu polisi lama kan. Saya mau kebaktian, saya lihat mobil belakang. Yang nabrak saya, depannya kancur, nabrak saya, yang belakang juga hancur, ditabrak dari belakang. Kebetulan anak muda sama cewek dia. Gak mungkin ini kalau nunggu-nunggu lama. Saya bilang sama bro, di mana-mana orang yang nabrak lah yang bersalah. Ya udahlah. Saya tidak mempermasalahkan salah atau benar. Yang penting sekarang urus masing-masing aja. Saya mau pergi ya. Dah. Ditabrak masih bisa dah. Apakah setelah ditabrak dengan sendirinya mobil jalan mau kebaktian? Baik. Kan enggak. Dalam nama Yesus. Biarlah pulih kembali itu mobil. Biar enggak mungkin. Dibawa ke bengkel. Uang sendiri. Uang sendiri, ya udah gak usah sakit hati, ya udahlah. Namanya juga kecelakaan. Jadi untuk itu suka kasih iman itu butuh bukti. Butuh bukti, bukan hanya perkataan. Ya, bukan hanya perkataan. Perkataan mah siapapun bisa kok. Apalagi kita ini orang-orang Kristen kan perkataannya jago-jago kan. Perbuatan. Disakiti jangan sampai sakit hati. Meskipun disakiti, tunjukkan bahwa engkau kerja dengan baik. Siapapun kita yang punya atasan. Jangan ngomongin atasanmu jelek-jelek, meskipun atasanmu jelek. Kalau memang kau masih ngomongin atasanmu jelek karena memang jelek, keluar. Kenapa giliran tanggal gajian kau tungguin? Enggak fair juga kan? Keluar. Gak dapat gaji dong Pak, ya memang gak dapat gaji, orang gak kerja. Jadi untuk itu sudah kekasih, setiap kita Alkitab rindu, kita buat mujizat. Dan bagian terakhir, pembuat mujizat itu orang-orang sederhana. Katakanlah nelayan. Murid yang dipanggil oleh Yesus. Nelayan itu enggak ada istimewanya. Tapi dipakai oleh Tuhan. Untuk membuat mujizat. Dengan kata lain siapapun kita. Allah mau kita menjadi pembuat mujizat. Untuk itu alami dulu mujizat dengan cara taat. Pembuat mujizat harus memiliki kepedulian. Pembuat mujizat harus memiliki iman. Iman bukan hanya sekedar pengakuan Yesus Tuhan. Tapi iman yang disertai tidak ada sakit hati. Dan tetap menunjukkan kerja yang bagus. Mana pemain musik? Ini dia. Udah bisa nih bro ya? Cukup? Udah tahu dia. Kalau udah begini udah tahu dia. Kalau nggak tahu awas kau. F ya. Ya Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu.
seperti rusa, seperti tanah yang kering. Seperti saya, oh ini rindu kami padamu. Haleluya, hatiku tak tahan, hatiku tak tahan menunggumu. Katakan bagaimana gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Katakan hanya Engkau. Serukan hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang benar hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, suruh isi hatiku. Tutup mata Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mau khusus berdoa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang datang membawa sakit hati. Allah mau menyatakan mujizatnya, engkau lepas dari sakit hati yang ada. Jangan beri alasan, jangan beri argumentasi. Karena sesakit apapun engkau dibuat oleh orang lain, sakit hati atau tidak itu keputusannya ada padamu. Dan Alkitab sudah menjelaskan kepada kita, orang yang sakit hati tidak mungkin berkenan kepada Allah. Orang yang sakit hati bila meninggal dunia tidak akan mungkin masuk surga. Karena orang yang sakit hati di hadapan Allah adalah seorang pembunuh manusia. Untuk itu dengan menutup mata, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang masih datang ke tempat ini menyimpan sakit hati, angkat tangan kananmu. Haleluya. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang datang ke tempat ini masih membawa sakit hati, dan setelah dengarkan firman Allah mau dibebaskan, mau mengalami mujizat, dimerdekakan dari sakit hati, dimanapun engkau duduk, angkat tangan kananmu. Oh Tuhan, oh Tuhan. Dan bagian terakhir, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah mengangkat tangan, tidak perlu malu, tidak perlu gengsi. Mari cepat engkau maju ke depan. Haleluya.
Mari maju ke depan, gak usah malu. Allah ingin melihat ketulusan hati kita. Oh, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku, Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ibu Gembala dan juga ibu-ibu yang sudah melayani, hampiri wanita yang ada, peluk mereka dan berdoa kepada Allah. Berpelukan saja dari depan. Dan yang pria yang melayani, hampiri laki-laki yang ada. Peluk mereka, peluk mereka. Laki-laki, manakah ada yang lain? Ya, siapapun kita diberi kuasa yang sama oleh Allah. Allah memakai kita dengan segala profesi kita. Haleluya. Aku cabut sakit hati dari hidupku dengan kuasa Allah dalam nama Yesus. Hati dan pikiranmu diberkati oleh Allah dalam nama Yesus. Kekuatan kemampuan yang dari Allah akan menjadi bagian dalam nama Yesus. Engkau makin diberkati. Haleluya. Kembali ke tempat duduk. Oh Bapa yang baik, karena kemurahan-Mu lah anakmu ini datang kepadamu, mengakui sakit hati, dan dia mau tinggalkan itu. Untuk itu aku nyatakan keluar rasa sakit hati dalam nama Yesus, dari hati dan pikirannya dalam nama Yesus, dan dari tempat maha tinggi mengalir kuasa Allah, memulihkan engkau dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kembali ke tempat duduk, kembali ke tempat duduk. Haleluya. 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 Yang sudah didoakan boleh kembali ke tempat duduk. Yang sudah didoakan boleh kembali ke tempat duduk. Terpujilah Allah, terpujilah Allah, terpujilah Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Tuhan. Haleluya.
Kudus yang bekerja pada hari ini. Ketika Engkau memberikan pengampunan, mujizat-mujizat selanjutnya akan terjadi. Pintu-pintu akan dibukakan bagi segala urusanmu. Pemulihan-pemulihan akan terjadi dan berkat akan turun atas rumah tanggamu masing-masing. Mungkin ada saudara yang tidak maju ke depan, tapi Tuhan melihat hatimu. Katakanlah, ucapkanlah pengampunan kepada siapapun yang pernah menyakiti engkau. Supaya ada pintu-pintu baru terbuka bagimu. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Dan Tuhan yang akan menuntun terus kehidupan ke depan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Mari kita arahkan tangan kita kepada hamba-Nya Pak Hosea yang sudah boleh berkati kita pada hari ini. Turunkan berkat-Mu berlipat kali ganda Tuhan. Supaya setiap pekerjaannya, pelayanannya, keluarganya, anak, cucu, mantu, Tuhan Engkau berkati berlipat kali ganda. Berlimpah-limpah kembali untuk menunaikan segala pekerjaannya. Menyelesaikan amanat agung Tuhan. Sampai Tuhan datang kembali. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan mari kita siapkan hati kita untuk membawa pulang berkat Tuhan. Berkat dari Bapa yang di surga, yaitu damai sejahtera yang berlimpah-limpah, persekutuan yang indah dan manis dengan Tuhan, anugerah yang luar biasa turun atas kita semua pada hari ini sampai Tuhan datang kembali. Setia kepadanya sampai akhir. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Bagi saudara bisa bersatu sejenak mengucap syukur atas ibadah siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.